Satria tahu kenapa dipanggil ke sini? Iya, Bu. Ada apa? Mungkin berkaitan tugas kemarin. Ada apa dengan tugas kemarin? Karena saya tidak mengumpulkan tugas LKP di itu. Mereka tidak mengumpulkan tugas tersebut? Tidak boleh. Karena Satria sudah tahu kesalahannya. Iya, Bu. Jadi Satria, semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali baik saya maupun Satria. Mengapa Satria tidak mengumpulkan tugas? Karena saya itu kegiatan OSIS. Oh, kegiatan OSIS bagus sekali, bisa untuk pengembangan diri. Tetapi, apakah Satria sebaiknya tidak menculik? Tidak, Bu. Karena saya pikir ini bukan pilihan aku. Oh, begitu. Kira-kira apakah itu boleh dilakukan? Tidak, Bu. Kalau begitu, apa rencanamu ke depan untuk memperbaiki ini? Karena saya ingin minta maaf. Kedepannya saya kalau keluar kelas terlebih dahulu ke guru mapel atau guru. Kedua saya akan mengerjakan tugas LKP di ini dan dikumpulkan di situ. Apakah perbaikan ini bisa saya lihat mulai besok? Bisa, Bu. Good, bagus. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan? Enggak. Bagus sekali, saya apresiasi. Bagus Satria, saya menantikan tanggung jawabmu. Besok saya lihat apakah sudah ada pekerjaan yang sudah kamu temukan dan kamu sudah melakukan pengembangan diri. Terima kasih. Sekarang Satria boleh kembali istirahat. Terima kasih. Iya, tetap semangat ya, Mas. Iya, Bu. Nih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam rangka berbagi taktik baik modul 1.4 budaya positif yang merupakan aksi nyata dari saya sebagai CGP Angkatan 7 SMP Negeri 4 Wanasari. Pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini adalah pertanyaan pemantik. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak ini dengan nomor 1? Setuju Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Monggo, ada yang setuju, ada yang tidak. Monggo Bu Laila, coba bagaimana? Hukuman itu cenderung
Sedangkan yang kedua itu adalah konsekuensi. Jadi dengan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dia akan sadar dan akan kembali lagi menjadi disiplin dan menjadi diri sendiri saat itu. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Misalnya gini, pelajaran olahraga ketika dia melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Misalkan konsekuensinya sebenarnya dari pelajaran itu, misalkan suruh berlari atau suruh senam dan seterusnya. Sedangkan misalkan pelajaran IPS, kemudian dia mendapat hukumannya untuk berlari, itu namanya hukuman, itu bukan konsekuensi. Tapi misalkan pelajaran IPS kemudian siswa itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan disiplin, maka kita memberikan konsekuensinya sebagai contoh misalkan dengan kita memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang ketika kita sedang diajarkan. Itu yang namanya konsekuensi, sehingga siswa akan kembali menjadi percaya diri, menjadi dirinya sendiri, dan menjadi bersemangat dan disiplin terhadap peraturan yang kita ajarkan atau yang kita terapkan. Itu bedanya di hukuman dengan konsekuensi. Jadi yang kedua itu adalah kita memberikan konsekuensi terhadap kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan hukuman itu akan mematahkan atau akan menghancurkan pribadi siswa itu sendiri. Itu ya. Luar biasa, kita upangi Bapak Ibu luar biasa ini. Luar biasa. Terima kasih Bu LDB. Ada yang menjawab setuju, adakah yang mau memberikan jawaban mengapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo dari Bapak Ibu yang sekiranya tadi menjawab setuju, monggo. Pak Ayes, monggo. Monggo Pak Ayes, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, terima kasih Pak Sul dan istri. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau dari saya pribadi, kita harus menjabarkan dulu dalam hal apa dulu ini hukumannya apa. Artinya kita harus lihat secara utuh permasalahan apa sehingga anak bisa harus disiplinkan dalam hukuman. Karena kalau saya pribadi, mungkin era sekarang dengan dulu memang berbeda. Kalau dulu hukuman itu malah menjadikan anak itu disiplin. Ya, misalkan saya beri contoh ketika saya mungkin SD, ketika gurunya ngomong, kalau terlambat maka siap konsekuensinya, misalkan push up 10 kali, itu saya langsung berangkatnya pagi. Ya, berangkatnya pagi dan nggak terlambat seperti itu, karena tadi ada istilahnya reward dan punishment, ada hukuman dan penghargaan. Jadi kita harus melihat secara utuh dulu, secara menyeluruh dalam hal apa dulu. Ada beberapa kasus yang memang, ada beberapa masalah yang memang harus ada hukuman. Ada beberapa yang tidak perlu, yang tadi dijabarkan oleh Bu Lela itu istilahnya konsekuensi. Jadi kita harus melihat dulu situasi kondisi seperti apa dulu. Jadi hukuman juga bisa efeknya untuk mendisiplinkan anak. Ya seperti yang tadi saya jabarkan. Saya termasuk yang tadi kalau Bu Lela nggak setuju ya. Kalau saya sendiri lihat dulu apa permasalahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Menunggu Pak Anies atas perbuatan yang seru Bapak Ibu. Berikutnya, tadi sudah asik sekali Bapak Ibu mengutarakan banyak tentang alasan-alasan mengapa hukuman perlu, mengapa konsekuensi perlu, atau penghargaan juga perlu. Nah, itu adalah dari Bapak Ibu semuanya. Kita lihat, kita tinjau dulu bagaimana kalau kita tinjau dari budaya positif. Budaya positif kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi
konstitusi. 3. Keyakinan pers. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Restitusi yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilisme identity. Apa itu? Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tidak hanya untuk siswa saja, kita juga sama sebenarnya. Apa itu kalimat-kalimat yang bisa menenangkan ketika kita atau siswa kita itu melakukan kesalahan? Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat pembuka. Anak nanti akan merasa tenang dengan seperti itu. Begitu juga dengan kita. 2. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak diawali dengan kata-kata yang adem, anak nanti saya yakin dia akan lebih berbuka lagi dengan kita. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. 4. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Yang berikutnya, kamu berhak melakukan begitu. Misal ada perkelahian atau apa, ternyata anaknya berdoa karena seperti ini. Bisa diawali dengan hal tersebut. Berikutnya, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Berikutnya, tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan nanti akan kita pelajari. Kalimat yang bisa digunakan pada tahap ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bukan yang lebih baik, tapi malah yang lebih buruk. Sehingga anak tidak merasa terpuruk. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai suatu keyakinan kelas atau keluarga ini bisa kita tanyakan kepada anak. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusidin dari kelas 8G. Saya diajarkan oleh Bu Isti mapel pelajaran IPA. Dan saat Bu Isti mengajar itu dengan nyaman dan selalu memperhatikan siswa dan menerima pendapat dari siswa. Dan Bu Isti juga membantu dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.